Simpang Rantau Gedang. Yes, yes, yes. Hai, halo, assalamualaikum. Hari ini kita mengadakan kegiatan penyuluhan di kelompok Tani Sukamaju, Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersap. Penyuluhan kita kali ini adalah mengenai sosialisasi STDB dan pembuatan silase pakan ternak dari limbah kelapa sawit. Dan sekarang kita sudah berada di sebuah perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi langsung dengan ternak sapi. Nah, lihat itu kandangnya. Sekarang ternak sapinya sedang dilepas di area perkebunan kelapa sawit. Jadi kita tidak bisa melihat ternaknya. Nah, lihat itu. Perkebunan kelapa sawit ini sangat apik dan ciamik. Ini punya rakyat, bukan punya perusahaan. Tapi lihat, sangat terawat dengan baik. Rumput-rumput dipotong pendek. Lihat itu kan, bagus sekali bukan? Wow, bisa untuk camping. Jadi kalau kita mau kemah bisa di sini. Ayo, siapa yang mau kemah di sini? Gedang, Kecamatan Mersam. Sekarang kita ikuti kegiatan penyuluhannya ya. Nah, acara dibuka oleh pembawa acara yaitu Ibu Umi Kalsum. Kabupaten Batanghari atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam. Yang saya hormati Bapak Koordinator BPP Kecamatan Mersam. Dan hadirin sekalian yang telah bersedia hadir pada kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa tahun anggaran 2024. Acara diawali dengan pembacaan Ulumul Quran oleh Bapak Abdullah. Pada Bapak kami persilahkan. Kemudian kata sambutan oleh Bapak Kepala Desa Simpang Rantau Gedang. Oh ya, yang kita apresiasi dari Bapak Kepala Desa ini adalah beliau mengikuti dengan semangat acara penyuluhan kita kali ini dari awal sampai akhir. Karena jarang biasanya kepala desa yang mengikuti penyuluhan ini. Biasanya kepala desa hanya ikut pembukaan kemudian pergi meninggalkan tempat. Untuk kepala desa Simpang Rantau Gedang ini patut kita ancurkan jempol karena semangatnya yang luar biasa. Dengan keadaan selawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada ibu besar kita. Nah, yang ini adalah sambutan dari Kepala BPP Kecamatan Mersam, yaitu Pak Gianto SPT. Bidang penyuluhan yang tadi disebut semuanya satu persatu. Yang saya hormatin Kepala Desa Simpang Rantau Gedang. Terus yang saya hormatin ketua kelompok ternakan yang hari ini kita mengadakan pelatihan silase dan sosialisasi STDB untuk petani sawit. Alhamdulillah, bersyukur dari Allah Subhanahu Wa Taala masih bisa dikasih kesempatan, dikasih kesehatan, dikasih rezeki, bisa hadir pagi menjelang siang. Alhamdulillah. Mohon maaf. Selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari diwakili oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Ibu Nur Aini. Mungkin Bapak-bapak sudah ada doa asing lagi lah, kalau di sini ada yang belum pernah dengar, Pak? Ada belum? Babal khair wa babal barakati wa babal nikmati wa babal rizqi wa babal rahmati wa syahati wa salamati wa afiyati wa babal jannah. Allahumma afina min kulli wala'i dunya wa azab al-akhirah.
وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية بالجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شقرات الموت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Setelah pembacaan doa dan acara ramah tamah, sekarang kita memasuki materi penyuluhan. Yang pertama adalah tentang STDB yang disampaikan oleh Ibu Lucy Novitasari. Di bidang penyuluhan, pemasaran dan pengolahan hasil perkebunan. Di sini saya ingin menyampaikan mensosialisasikan surat tanda daftar budidaya perkebunan komoditi khususnya kelapa sawit. STDB itu panjangan dari surat tanda daftar budidaya perkebunan. Akhirnya materi tentang pakan ternak dan pembuatan silase itu disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Erlina Wati, dan prakteknya nanti dipandu oleh Pak Sugiyarto STT. Itu orangnya yang mengacungkan jempol dan melambaikan tangannya. Mari kita simak. Ya kan? Nah, jadi antara kita dengan sapi tidak bersaing Bu masalah makanan ya. Kecuali kalau ada yang doyan makan rumput, nah yuk bersaing gitu. Kangkung, bayam. Nah itu enaknya kita melihara sapi, yuk makannya tidak bersaing dengan kita, tapi makan limbah-limbah gitu. Kemudian jenis-jenis pakan itu ada yang namanya hijauan. Hijauan itu ada yang segar, ada yang kering. Kalau segar itu yang diarit itu ya, tapi ya yang terus kalau yang kering tuh rumput dikeringkan. Itu ada tekniknya namanya kan. Terus konsentrat. Nah, kalau konsentrat tuh yang tinggi karbohidrat, misalnya dedak gitu. Nah, dedak. Nah, ini adalah praktek pembuatan silase. Silase adalah salah satu teknologi pengolahan pakan ternak yang bertujuan untuk konservasi pakan atau untuk meningkatkan kualitas pakan. Silase dilakukan dalam kondisi anaerob tanpa oksigen di dalam sebuah tempat yang dinamakan silu. Silu dapat berupa tong ataupun plastik. Cara pembuatan silase: pertama, rumput atau pelepas sawit setelah dicincang atau dicopper itu diangin-anginkan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya. Jadi kadar air pembuatan silase itu adalah sekitar 60%. Salah satu cara termudah untuk mengetahui kadar air bahan silase adalah dengan metode penggenggaman. Caranya, ambil segenggam bahan silase segar yang telah dicacah, kemudian kita genggam erat-erat mungkin atau diperas sekencang mungkin selama lebih kurang 30 detik. Apabila ada air yang menetes, berarti bahan silase terlalu basah. Tidak cocok untuk dibikin silase, harus diangin-anginkan kembali. Sebaiknya rumput atau kelapa sawit yang akan digunakan untuk pembuatan silase sebaiknya apabila diambil pada sore hari, maka keesokan harinya baru dipakai untuk pembuatan silase. Apabila diambil pagi hari, maka dibuatnya sore hari. Ada bahan tambahan lainnya yaitu dedak, sekitar antara 3-5% dari bahan serat kasar.
Setelah itu ada juga tambahan berupa urea sekitar 1%. Jadi rumput atau pelepah kelapa sawit kita ratakan terlebih dahulu. Apa fungsi air Kemudian ini? Untuk membantu dedak kecepatan ditabur fermentasi. secara Ini merata. diperkirakan airnya cukup 5 liter atau 3 liter tambah 1. Nah, ini kita pakai EM4 peternakan. Yang merupakan cairan probiotik yang mengandung bakteri asam laktat dan bakteri pengurai selulotik dan juga mengandung jamur. Jadi takaran EM4 ini untuk 100 kg rumput atau pelepah sawit adalah sebanyak setengah gelas, dan untuk airnya sekitar 1% dari berat rumput atau pelepah sawit. Kemudian di dalam air juga dicampurkan gula merah. Kita memakai gula merah pengganti molase karena molase di tempat kita susah didapatkan. Kemudian ditambahkan juga urea. Diaduk-aduk sampai rata, kemudian disiramkan ke atas rumput yang telah ditaburi oleh dedak. Sudah, dimasukkan gula merah, dibebek dulu. Bikin bubur dulu. Dihancurin dulu. Dikepuk-kepuk. Ini batu yang besar. Patah batu sugi. Nah, dikejar-kejar macam kau. Lepas nak ngolah ambil siko. Jangan dihabis segala kan. Gula merah ini berperan untuk mensuplai nutrien atau makanan bagi bakteri asam laktat untuk memproduksi asam laktat, sehingga terjadi penurunan derajat keasaman. Turunnya derajat keasaman ini sehingga menyebabkan terhambatnya perkembangbiakan bakteri pembusuk. Dikucau pakai anu be. Pakai tangan. Pakai tangan loh. Ompong lotok. Urea tajam tuh pakai anu be. Kayu. Semen be dikacau pakai tangan lebih. Iya. Nah, kalau yang nyuruh Pak Kades boleh. Lalu nyuruh kayaknya. Kok bocornya nenek dah? Ora. Soalnya semen be dikacau pakai tangan. Hari ini hari Kamis, Pak, bukan hari Senin. M4 dapat dibeli di toko pertanian ya. Berapa harganya Pak? Ini harganya kalau tempat saya 10.000. Tempat saya Bu. Jauh di Jawa. Kirim belum lagi. Tapi kalau di sini mungkin 35 lah, 35-40.000 ya. Kalau dia Pak Kades minta deh. Minta. Kayak tinggal minta notanya saja. Iya. Ini untuk termasuk mengandung bakteri aktif. Boleh dibuka, dimainkan tangannya. Iya. Kakek Pak Misdi marah. Sudah nih kau nyicip ya. Sudah diminum. Kakek sudah sini cicipin ya. Dia. Ayo tak bantu. Ayo. Ini Tiang Jawi. dingin, tangannya dingin kayak es itu tuh. Kemudian semua bahan diaduk secara merata. Ayo mainkan. Tadi kan ada kena. Maju mainkan itu ayo. Masuk TV. Lain lambu ya. Nada dak tu lain mamu Pelan-pelan we. Nyantai we, iya. Setelah itu bahan dimasukkan ke dalam tong sambil dipadatkan dengan cara diinjak-injak agar tidak ada ruang untuk oksigen. Setelah itu tong ditutup dengan rapat dan disimpan terbalik, yaitu kepala tong terletak di bawah. Penyimpanan seperti ini terbukti efektif menghambat pertumbuhan jamur sehingga kualitas silase menjadi lebih baik. Penyimpanan dilakukan selama 21 hari atau lebih.
Sekarang waktunya kuis sebagai bentuk evaluasi sampai sejauh mana penyerapan peserta terhadap materi yang telah kami berikan. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh? Boleh? Ya. Le Misdi. Namanya Pak. Perkenalkan dulu Pak. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Misdianto. Istrinya namanya? Istri saya namanya Sadia. Jadi saya memulai cara membuat isolasi ya. Pertama diambil rumputnya, dicincang hingga lembut. Setelah itu diangaikan, ditaburkan oleh dedak. Setelah ditabur oleh dedak, ditabur lagi dengan urea. Setelah itu gula merah. Setelah itu dimasukkan ke dalam tong. Empat, ya, dimasukkan empat. Ya. Setelah itu, setelah dilarut, diaduk. Setelah selesai diaduk, sehingga dimasukkan ke dalam tong yang kedap udara, tanpa ada udara. Sampai 21 hari. Setelah itu baru bisa dipergunakan untuk pakan sapi. Benar nggak bapak-bapak? Benar. Betul? Oh hai Bu oh istri Berapa persen dari berat badan? Ya sudah dapat, dah boleh lagi yo. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Berapa persen dari bobot badan dijawab? 10% dari bobot badan. Ah ya. Nama istri siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari. Tadi berapa persen untuk yang konsentrat dikasih kepada sapi, 10% dari bobot badan. Hijauan yang dikasih ke ternak sapi, 10% dari bobot badan. Konsentrat 15/1 tadi. Ada yang nambah? Ada yang bisa tak? Yang ke konsentrat berapa? Berapa persen dari bobot badan? Paling banyak 60. itu kan perbandingannya dari 10 ke konsentrat berapa persen dari bobot badan? 3%. Nah, berarti hadiahnya separuh hanya saya ya. Bela plastik Pak. Semangat lah. Ya, semangat. Harus benar. Cukup sekian, sampai jumpa di penyuluhan berikutnya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk bahagia. Jangan lupa bahagia. Lupakan masa lalu hingga tak berbekas, tetap masa depan yang penuh makna. Hingga ku temukan kebahagiaan, doaku berubah menjadi nyata. Hey hey hey, bahagia kita yang rasa. Tentukan semua langkah, kita pasti bisa. Yakin dan percaya kita bahagia.